Selamat pagi Bu Pipeti, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Wina, alhamdulillah saya sehat di pagi yang cerah ini. Sesuai dengan janji kita bahwa hari ini saya akan melakukan praobservasi. Apakah Ibu sudah siap dan bersedia hari ini? Iya Pak, saya sudah siap dan bersedia untuk melakukan praobservasi bersama Bapak. Baik Bu, apakah Ibu sudah menyiapkan modul ajar yang akan kita supervisi nanti? Iya Pak, saya sudah menyiapkan modul ajar, lembar kerja peserta didik, beserta bahan ajarnya. Oke Ibu, sebelumnya saya ingin menanyakan ke Ibu sebelum kita melakukan observasi di kelas. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan nantinya? Baik Pak, tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik nanti yaitu ada 3. Yang pertama, melalui pengamatan video, studi literatur, dan membuat alat peraga, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Yang ketiga, melalui presentasi dan simulasi alat peraga, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan mekanisme pernapasan dada dan perut dengan terampil sesuai gaya belajar mereka. Oh, baik Bu. Nah, area pengembangan yang hendak Ibu akan capai dalam supervisi nanti apa saja? Oh iya Pak, area pengembangan yang akan saya capai yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik secara nyaman, mencakup kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Oke, baik. Nah, strategi yang sudah Ibu persiapkan saat supervisi nanti, Ibu memakai strategi apa? Oh iya, strategi yang akan saya gunakan itu mencakup 4 Pak, ada pendekatan, model pembelajaran, metode, dan media pembelajaran. Pendekatan yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, mencakup diferensiasi konten, proses dan produk. Model pembelajarannya problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Metodenya ada ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik, dan presentasi. Lalu media pembelajaran yang digunakan ada PowerPoint, buku teks bergambar, komik pembelajaran, video pembelajaran, LKPD, serta alat dan bahan untuk membuat alat peraga. Mantap Bu. Dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, dan strateginya bagus semua. Nah, kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira capaiannya berapa yang Ibu inginkan? Oh, saya harapkan untuk nanti supervisi saya bisa mencapai minimal 90 Pak. Baik Bu, baik. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan supervisi di kelas Ibu yang akan ajar nanti? Rencananya kita akan supervisi di hari Jumat tanggal 8 November di jam 2 hingga 3 di kelas 8 IPA. Wih, sudah nggak sabar ini. Berarti Jumat ini ya Bu ya? Iya. Baik Bu, terima kasih Bu. Nanti kita ketemu di hari Jumat. Terima kasih ya Bu atas observasinya hari ini. Iya. Terima kasih kembali Pak Wina. Sampai jumpa di hari Jumat nanti. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Oke, sebelum belajar, materi kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Pak. Duduk siap. Siap. Kita mulai jalan angka banyak dan masing-masing berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada lagi?
bilang siang? Kalau ibu bilang sore? Tidak. Kalau ibu bilang malam? Tidak tepuk. Ya, istirahat ya, itu kan waktu istirahat. Nah, tapi instruksinya kalau ibu bilang tepuk, dan kalau tepuk, tapi kalau nggak ada kata tepuk, itu kayak malam. Ya. Oh ya. Sekarang kita mulai ya. Lawan yang fokus ya nanti. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Bagus. Itu udah kemana saat? Yang kedua ya. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam. Ya. Sekali lagi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, pagi. Kita ambil semua. Berarti kalian belum konsentrasi ya. Nah, karena belum konsentrasi kita koleksi dulu. Nanti gua akan misalkan video mindfulness ya. Ini buat kalian relax, fokus dan tenang. Jadi kalian nanti dengarkan instruksi dulu. Ya, sambil kalian belajar juga nih pernapasan ya, tarik nafas kurang. Dengarkan instruksi dulu. Sekarang mulai pejamkan mata kalian. Duduknya yang tegak. Tangannya ada di atas paha. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Lalu tarik nafas kalian pelan-pelan. Lalu hembuskan perlahan. Tarik nafas lagi. Hembuskan perlahan. Oke, sekarang dengarkan suara dengan icip air. Ada juga kicauan burung ya, kalian dengar. Alunan musik yang menenangkan. Bayangkan kamu sedang berada di tepi yang sangat indah. Kamu melihat airnya yang sangat jernih dan cantik. Kamu juga melihat di sekelilingnya banyak pepohonan yang hijau dan indah. Ada juga banyak burung yang berterbangan dengan riang dan gembira. Dan juga ada udara yang sangat segar masuk ke dalam layar kamu dan melegakan pernapasanmu. Membuat kamu tenang, fokus, dan relax. Lalu, pada kamu tuju lagi pada air sungai yang mengalir. Bayangkan, kehidupanmu seperti layaknya air yang mengalir. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini terganti hari esok. Dan kemarin tidak dapat pulang lagi. Banyak waktu yang telah kamu habiskan. Apakah banyak yang tersia-siakan? Apakah orang tuamu dan sekalipun sudah kamu bahagiakan? Atau hanya lelah dan lelah yang mereka rasakan? Kamu pun kembali menarik nafas panjang. Lalu hembuskannya lagi perlahan. Tubuhmu kini semakin tenang, rileks, dan penuh semangat baru. Kamu siap menghadapi hari ini, besok, dan seterusnya. Tidak akan lagi menyia-nyiakan hari yang tidak akan terulang lagi. Semangat untuk belajar, melakukan hal apapun yang baik, dan mempersiapkan bekal masa depan. Oke, sekarang buka perlahan mata kalian dan katakan dalam hati, aku siap untuk belajar. Mana? Mulai tenang, relax. Semoga kalian lebih fokus nanti ya belajar ya. Oke. Tadi ibu udah bilang bahwa kita menuliskan materi masih satu pernapasan, yaitu mekanisme pernapasan ya. Sebelumnya, ibu mau Ibu mulai jalan dulu ya. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Sambil bisa buka buku LKS-nya atau buku teksnya ya. Nah ini, apa fungsi sistem pernapasan tadi dulu? Coba ada yang mau jawab. Ini kita review dulu. Masih ingat nggak pelajaran yang kita udah bahas kemarin? Coba apa? Apa fungsi sistem pernapasan kita tadi? Sistem pernapasan kita dari kita.
penyediaan energi dalam tubuh dengan menghirup oksigen. Nanti oksigen itu di dalam tubuh akan dipakai untuk menghasilkan energi. Sebagai sisa metabolismenya itu ada gas karbon dioksida yang dihembuskan. Nah sekarang organnya ada yang masih ingat nomor 1 apa? Nomor 2 nomor 3 nomor 4 kakea. Kata ibu lari kakea gembus lurus seperti bangun kalau lurus baru dia oke bagus ingat ya. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa ada yang membacakan, coba yang soal kelas Vino. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini. Siapa yang mau? Coba Dita. Kelihatan, Hafiz. Oke deh. Pembelajaran nomor 1 itu melalui pengamatan video, studi, kantor dan membuat alat pada teknik dapat dijelaskan dengan pengamatan data dan pengamatan data. Kedua, melalui diskusi dan tanya jawab teknik dapat menimbulkan perbedaan pengamatan data dan pengamatan data. Yang ketiga, melalui presentasi dan simulasi teknik dapat menunjukkan hasil penyelidikan sekaligus pengamatan data dan pengamatan tampil sesuai dengan belajar. Oke, nah ini tujuan belajar kita capai hari ini. Nah sebelumnya, ibu kan sudah membagi kelompok ya. Sesuai dari belajar kalian, ya kalian sudah atas belajar. Coba ibu mau dengar suaranya kelompok visual mana? Kelompok kinestetik, kelompok audio. Oke, siap semua ya. Nah ini topik pembahasannya nanti. Apa itu pernapasan? Jenis pernapasan. Jenis pernapasan itu mekanisme pernapasan dari pernapasan ke paru. Oke, sebelumnya ibu mau siapin dulu. Ya, kalian amati video ini. Nanti ada pertanyaan untuk dari pengetahuan awal kalian ya. Apakah ada yang sudah belajar atau baca dan hafal? Suaranya yang keluarnya juga bagus. Apa yang diatur? Pernapasan. Kira mekanisme apa yang dia banyak gunakan? Pernapasan perut. Oke, udah tahu ya. Kalau ibu tanya apa pernapasan perut? Nah itu nanti akan kalian cari tahu pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, oke. Sebelum ibu kasih tugas kelompoknya, kalau kita amati lagi, ini untuk orientasi masalah ya. Video ini. Lalu merumuskannya, sederhananya begitulah kira-kira mekanisme pernapasan. Tapi kadang ketika kita menjadi anggota paduan suara atau pelatih penyanyi, coach bilang, ayo gunakan pernapasan perut. Dimana ada pernapasan perut? Atau ada pernapasan lain? Mulut kan? Atau dada? Atau malah nafas panjang, nafas pendek? Supaya lebih jelas, simak video berikut ini. Pembelajaran terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Oksigen yang kita hirup kemudian dibawa oleh darah ke jantung dan seluruh tubuh. Sementara karbon dioksida akan dikeluarkan lewat tenggorokan dan berakhir di rongga hidung ketika kita menghembuskan nafasnya. Ketika kita melakukan respirasi atau pernapasan, ternyata terjadi dua mekanisme pernapasan. Apa saja ya? Yang pertama adalah inspirasi. Mekanisme pernapasan yang pertama adalah inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Inspirasi juga sering disebut dengan inhalasi. Ketika kita melakukan inspirasi, diafragma dan otot dada akan berkontraksi. Volume rongga dada membesar, paru-paru berubah, dan udara masuk ke paru-paru karena kita memasukkan udara ke dalam tubuh. Karena di situ tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanannya. Kebalikannya,
Mekanisme pernafasan, ekspirasi, atau yang disebut juga dengan ekshalasi, itu melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Ketika melakukan ekshalasi, diafragma dan otot dada itu berbeda. Volume dada kembali normal karena udara telah keluar secara sehingga tekanan udara yang ada dalam tubuh itu lebih besar daripada tekanan udara yang ada. Nah, berdasarkan otot yang terlibat, pernafasan bola, tadi seperti dan di sini berdasarkan otot yang terlibat itu ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan mulut. Nah, ya. Di sini sekilas bahwa dijelaskan bahwa ada dua proses dalam bernapas. Ada inspirasi, yaitu apa? Menghirup udara, sekaligus menghirup oksigen ya dalam tubuh untuk digunakan, lalu mengeluarkan karbon dioksida yang disebut ekspirasi atau ekshalasi. Nah, tadi disebutkan bahwa ketika inspirasi dan ekspirasi ada dua otot yang bekerja, otot diafragma dan otot dada. Dada itu nanti juga ada yang melindungi, yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk juga ada di sela-selanya ada otot atau tulang rusuk. Jadi ada dua yang berbeda, ada otot diafragma dan otot anak tulang rusuk. Bagaimana mekanismenya? Nah, sekarang ibu udah bagi kelompok berdasarkan biaya belajar. Sekarang ibu bagikan HKPD-nya, ya. Nanti kalian bekerja sama untuk mengerjakan HKPD sesuai dengan gaya belajar kalian. Ibu bagikan dulu, nanti ibu instruksikan pengerjaannya ya. Yang ini kinestesi, yang ini audio, yang ini visual, ini audio, belakang ya. Yang ini kinestesi, belakang, ini visual, belakang. Oke, di situ tadi udah ada 3 pembelajaran, udah kita baca ya. Kalian semoga bisa mencapai ini semua tiganya. Nah, sekarang yang lihat toko visual, ada tabel ini. Nanti kalian amati gambar ini, atau bisa cari sumber literatur dari link topik pembelajaran. Ada yang coba handphone ya. Nanti bisa diakses linknya untuk menambah pengetahuan kalian dan mencari sumber informasi. Nanti diamati, tulis mekanismenya. Pemanasan dada apa, perlu apa, ekspirasinya apa, dan tulis. Lalu mengerjakan pertanyaan diskusi ya. Nah, untuk pertanyaan diskusi ini sekalian menyajikan hasil atau nanti kalian presentasi. Nah, untuk kelompok siswa akan mempresentasikan dengan membawa gambar ya. Nah, itu kalian bawa, nanti kalian tinggal lengkapi mekanismenya apa sama otot yang berperan apa ya, terus juga judulnya. Oke, paham sampai sini? Terus juga kesimpulan. Sekarang yang kinestetik. Yang kinestetik, kalian akan membuat alat belajar sistem pernapasan. Cara pembuatannya bisa kalian akses video pada link ini ya. Ini linknya sudah dibuat pendek, bisa kalian akses ya. Nanti setelah bikin alat belajar, aku juga lihat videonya. Di situ ada sedikit materinya. Kita ditulis mekanisme ekspirasi dari tubuh, ekspirasi pernapasan dari tubuh. Lalu jawab pertanyaan diskusinya. Tapi yang berbeda untuk menyajikan hasil ketika presentasi, kalian akan mensimulasikan mekanisme pernapasan pada dada menggunakan alat belajar kalian sudah buat. Oke, kesimpulannya juga ditulis. Sampai sini paham? Kelompok audio. Nah, kalian ibu udah berikan video pembelajaran ya. Ada link di sini, nanti kalian akses. Kalian tulis inspirasi mekanisme pernapasan dari tubuh, ekspirasinya juga. Bedanya, nanti ketika menjadikan hasil, kalian akan berbaris satu baris untuk menyebutkan urutannya secara berurutan. Mekanisme pernapasan dada dan perut. Kalian bisa bagi-bagi ya. Bagian apa yang berperan dalam prosesnya, nanti harus berurutan untuk presentasi. Nah, ini ucapan secara besar. Oke, paham sampai sini? Oke, silakan dikerjakan. Nanti ibu sambil berbagi kalau mungkin ada yang ditanyakan, tanyakan ya. Sambil ibu nilai juga nanti kontaknya ya. Kalian bisa bagi-bagi tugas untuk menyelesaikan HKPD dan presentasinya. Ya, ini tulis. Kamu tulis ini pernapasan apa? Kira-kira ini melibatkan tulang rusuk. Dada, tulis judulnya pernapasan dada. Yang ini melibatkan otot diafragma. Pernapasan kok. Mekanismenya tulis urutannya. Mekanismenya inspirasi apa, ekspirasi apa. Itu juga ini. Terus sama otot yang terlibat apa, otot yang terlibat apa.
Lagi bisa ada yang Oke, bahannya lengkap nggak? Lengkap ya. Kalau misalnya Woi, jangan sampai ke bawah. Ini tulis ya, judulnya sama mekanismenya. Dari kiri. Yang ini gambarnya jelas nggak?
Ini udah mulai jadi kelompok tapi jadi kemudian maaf. Ini kalau sini kalau bisa ditaruh dulu. Tapi ininya udah bisa disium ya, Mbak kan? Tadi kamu potong ya? Ya, coba. Ngembang nggak dia? Ini dong. Bisa kan? Ya. Bisa, dah. Tinggal siapa yang apa? Konsentrasinya. Bagi-bagi tugasnya, ya. Yang jangan itu banget tuh nggak bisa
Nanti presentasinya dimulai dari kelompok visual, estetik, dan audionya. Bagi-bagi tugasnya semuanya berbicara ya. Biar nanti bagus pilihannya. Misalnya kamu pembukaan, kamu yang halaman 1, ini halaman 2. Ini di bagian apa ini di sini?
Oke, kelompok visual udah siap? Terima kasih. Ya, kelompok kedua. Lagi. Oke. Yang presentasi ya.
kesimpulannya kata orang apa perlu kurang belajar? Jadi dan tadi kan udah jadi coba lihat. Bagus
kelompok siswa memberi tanggapan. Ayo dibuka. Baik ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai keberangkatan dan hajatan. Kelompok 1 terdiri atas 6 peserta yaitu Amora, Gila, Anita, Justin, Vino, dan Rangga. Pertama, kita akan mempresentasikan mengenai mekanisme inspirasi dan ekspirasi pernapasan dada. Mekanisme inspirasi pernapasan dada yaitu otot dan muskel rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk naik, volume rongga dada besar, sehingga tekanan udara dalam rongga dada kecil, udara masuk ke paru-paru. Mekanisme inspirasi pernapasan dada yaitu otot dan tulang merelaksasi, tulang rusuk naik, turun, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya kita akan mempresentasikan mengenai inspirasi otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada lebih kecil, udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi pernapasan perut, otot diafragma berelaksasi, diafragma melengkung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar, udara keluar dari paru-paru. Penyelidikan dan pembahasan data yang pada saat durasi dan inspirasi. Ada pertanyaan data bagaimana mekanisme inspirasi untuk manajemen dan menggunakan gambar yang disediakan. Rongga hidung, faring, laring, tria, locus, bronchius, bronchiolus, alveolus, otot, tentang tulang rusuk. Menggunakan organ pernapasan apa yang bekerja pada saat inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan perut. Bagaimana mekanismenya? Nomor 1, taring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, otot diafragma. Berdasarkan penelitian apa perbedaan antara dada dan pernapasan perut? Pada pernapasan perut, otot diafragma, sedangkan pernapasan dada otot tulang rusuk. Tadi kesimpulan yang kita dapat adalah kita dapat mengetahui mekanisme pernapasan dada dan perut, organ yang terlibat, dan perbedaan kedua mekanisme pernapasan tersebut. apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo kelompok kedua. Tanya atau boleh kasih saran biar lebih lengkap apa atau perbedaan yang kamu kerjakan. Kalau ada yang beda bisa didiskusikan nanti. Kalau nanya juga boleh. Apapun. Oke, ada nanya, ibu nanya ya. Yang lain ada nanya? Kalau ibu tanya. Dan dari mana bentuk diafragma ketika berkontraksi dan berrelaksasi? Ambil duduk di gambarnya. Kan ketika pernapasan perut ya, ketika berkontraksi maka ada proses respirasi. Ketika berkontraksi bentuk diafragma gimana diafragma? Berkontraksi diafragma akan sedangkan saat berrelaksasi diafragma akan
Sekian dari kami, kalau ada salah bisa yang baik, bagaimana mencari yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, ayo silakan. Kasih lagi jalan. Ini nanti belajar nggak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok kita akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan, itu pernapasan dada dan pernapasan perut pada menit-menit. Jadi yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses mekanisme inspirasi nada. Yang pertama, otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk naik sehingga volume rongga dada membesar. Lalu tekanan udara dalam rongga dada mengecil dan udara masuk ke paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan inspirasi pernapasan perut. Yang pertama, otot diafragma akan berkontraksi, lalu diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Lalu tekanan rongga dada lebih kecil dan udara masuk ke paru-paru. Lalu saya akan menjelaskan pula tentang ekspedasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, lalu tulang rusuk turun, lalu volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada membesar, lalu udara keluar dari paru-paru. Kemudian ekspirasi pernapasan perut adalah otot diafragma berelaksasi, lalu diafragma melengkung dan volume rongga dada mengecil. Setelah itu tekanan udara dalam rongga dada lebih besar dan udara keluar paru-paru. Organ pernapasan. Pertama ada rongga hidung, paru, laring, trachea, bronkus, globus, dan alveolus. Otot antar tulang rusuk paru-paru. Inspirasi. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, rongga dada besar dan tekanan udara dalam rongga dada kecil. Udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada berkecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada membesar. Udara keluar dari paru-paru. Organ pernapasan bawah hidung, paru, laring, trachea, diafragma. Inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume Dan kesimpulan yang didapat dari pembelajaran kali ini adalah bahwa proses pernapasan manusia terbagi dua, yaitu pernapasan perut dan dada, dan memiliki mekanisme masing-masing serta memiliki organnya masing-masing. Sekian dari kami kelompok 3. Jangan Iya. Kalian kan sudah paham ya
Yang bawa tadi mana? Oke, karena ini kan dari gambarnya pernapasan itu ya, ya, mau dulu. Ya. Berdasarkan penyelidikanmu, apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Pernapasan dada mekanismenya menggunakan otot antara tulang rusuk, dan pernapasan ini biasa dipakai saat sedang olahraga. Nah, pernapasan perut mekanismenya menggunakan otot diafragma dan biasa dipakai saat sedang bernyanyi. Berdasarkan penyelidikan dengan mempelajari mekanisme pernapasan perut dan dada, kami mengetahui aliran napas
Beri pertanyaan ya, saya beri pertanyaan kelompok olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah ada yang masuk ya? Enggak. Awalnya di mana tadi? Inspirasi ketika lanjut yang tanya diskusi. Kencang suaranya. Inspirasi gimana? Lalu mau panas? Bisa? Lebih besar caranya? Jangan lagi. Buka pertanyaan untuk kelompok lain. Oke. Apa yang terjadi pada paru-paru jika paru-paru terkena penyakit asma? Oke, kita belum kegangguan, tapi kamu bisa memprediksikan. Kalau asma itu kan apa? Dia susah bernapas kan? Atau merasa sesak. Jadi paru-parunya gimana? Atau saluran pernapasan kita gimana? Dia terganggu. Dia apa? Mengalami penyempitan.
Karena genetik yang keturunan atau karena alergi yang bisa berlaku atau kucing ya. Ya nanti kita bahas di gangguan pertemuan selanjutnya ya. Oke, ada lagi? Apa mekanisme pernapasan perut dipakai? Nah itu, sedang apa pernapasan perut dipakai? Tadi setelah dan nah sama tadi di ikan ada lagi kenapa? Oh iya, simulasikan. Tadi kan simulasikan ini di buku bantu ya. Sekarang coba simulasikan cara mandiri. Des, boleh? Kita inspirasi. Bisa. Apa? Mendatar, tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Itu di mana? Ya, tadi pada dia sekarang. Oke, Apa otot yang berperan dalam pernapasan paru-paru? otot yang berperan dalam pernapasan perut, gampang. Otot di apa? Ada lagi? Apa alat dan bahan yang dibutuhkan buat membuat alat peraga paru-paru? Oke, pintar nih. Kalian kan ngomongin yang tadi. Nah, dia mungkin tertarik untuk membuat. Coba alat bahannya apa aja? Sambil ditunjuk. Satu, dua lilin, ketiga botol, keempat balon, kelima karet, keenamnya ini nih, plastik. Sebenarnya bagian bawah bisa bawa ya. Iya. Tapi kalau apa bisa digunakan juga plastik untuk memanfaatkan yang bekas dan bekas. Oke, ada lagi? Apa ada bilang kalau Justin nih? Jelas. Bagaimana cara membuat alat peraga? Oke, cara membuatnya. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Pertama gimana? Pertama, kita potong-potong dulu. Kedua, kita siapin sedotan. Ketiga, kita siapin apa namanya? Lakban. Ya, lakban sedotannya. Keempat, ditambahkan lilin. Kemudian kelima dimasukkan guna sedotannya ke dalam. Sedotannya yang sudah di ketika sudah dikaitkan dengan bakal. Lalu ini mensimulasikan paru-paru. Oke, sudah cukup ya? Satu lagi. Ih, apa? Mekanisme pernapasan perut. Inspirasi pernapasan perut. Otot diafragma. Terus otot diafragma mendatar. Belum nggak ada mengesap. Paru-paru mengepas. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil. Udara masuk ke paru-paru. Inspirasi pernapasan perut. Otot diafragma berkontraksi. Diafragma melengkung. Paru-paru nggak ada mengecil. Paru-paru mengepis. Tekanan udara dalam paru-paru. Udara keluar dari
dalam usuk, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk naik. Rongga dada besar. Paru-paru mengembang. Kanan dan rongga dada mengecil. Udara masuk ke dalam paru-paru. Inspirasi pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Tulang rusuk naik. Rongga dada mengecil. Paru-paru mengepis. Kanan dan rongga dada membesar. Udara keluar dari paru-paru. Oke. Baris. Sekarang pertanyaan diskusinya. Orang-orang audio sambil ibu baca pertanyaannya ya, kalian jawab. Organ apa saja yang berperan pada pernapasan dada? Maring, trachea, lambus, bronkiolus, alveolus, diafragma. Tadi udah ada. Kalau dada otot apa yang berperan? Otot angkat tulang rusuk. Oke, berarti ada kosong ya. Sekarang apa perbedaannya antara pernapasan dada dengan pernapasan perut? Pada otot yang terlibat pada pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut otot yang terlibat adalah otot diafragma. Oke, kesimpulan? Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui sistem organ terlibat dan dapat mengetahui mekanisme pernapasan dada dan perut. Oke, silakan untuk yang lain bertanya. Silakan jika yang ingin bertanya. Ada? Saya Bu. Apa perbedaan antara mekanisme pernapasan dan dada? Apa perbedaan antara mekanisme pernapasan perut dan dada? Perbedaan yang tadi aja boleh? Pada anatomi dengan pada pernapasan dada otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan Ada lagi? Tidak ada. Oke, ditutup. Terima kasih. ya. Oke, dari dulu. Mau ibu yang ucapkan apa kalian sendiri? Apa boleh sampai? Majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pernapasan manusia. Inspirasi pernapasan perut. 1. Diafragma berkontraksi. Dada, paru-paru besar. Udara masuk ke paru-paru. Inspirasi pernapasan perut. Otot diafragma berrelaksasi. Udara keluar dari paru-paru. Inspirasi pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk berkontraksi. Sehingga tekanan udara dalam rongga dada kecil. Udara masuk paru-paru. Ekspirasi pernapasan dada, yaitu otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Sehingga tekanan udara dalam rongga dada besar. Udara keluar dari paru-paru. Kali bertanya, organ apa saja yang terlibat dalam pernapasan perut? Hidung, padu, taring, trakea, bronkus, Satu lagi otot. otot diafragma. Oke. Kalau misalnya kalian mau bertanya, kok nggak ada paru-paru? Paru-paru sudah termasuk gitu ya, melingkupi bronkus, bronkiolus sama alveolus ya. Jadi ya, di dalam paru-paru ada kecil gitu ya. Jadi paru-paru tetap berperan. Sekarang ibu tanya perbedaan pernapasan dada dan perut. Perbedaannya pada otot yang terlibat dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk. Jadi kita dapat mengetahui sistem organ yang terlibat dan dapat mengetahui
Hilang udah? Kontraksi. Ekspirasi. Udah. Atau mengeluarkan karbon? Ada lagi? Saya Bu, apa itu rongga perut? Rongga perut. Rongga perut terletaknya di bawah dia diafragma ya. Ketika diafragma dikontraksi, rongga perut di mana? Proses yang sedang. Kalau diafragmanya kembali melengkung, rongga perutnya mengepis. Proses ekspirasi. Ada lagi? Oke, itu. Kasih tepuk tangan buat kita semua. Oke, setelah ini Ibu kasih penguatan sedikit. Nanti kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini ya. Sekalian saya flash. Oke, biar lebih kelihatan. Oke, ini tadi ya, jenis pernapasan ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Dada menggunakan otot-otot tulang rusuk, perut menggunakan otot diafragma. Otot-otot tulang rusuk itu yang mana sih? Yang ada di sebelah-sebelah tulang rusuk. Otot diafragma ada di atas rongga perut. Nah, ini mekanismenya, ya. Pernapasan dada. Kalau inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi. Rongga dada. Paru-paru. Tekanan udara. Ekspirasi.
dapat dari pembelajaran kali ini adalah bahwa mekanisme pernapasan manusia bisa terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Dan di setiap mekanisme pernapasan itu memiliki organ-organnya masing-masing dan memiliki jalur urutan mekanismenya masing-masing. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Tepuk tangan. Coba dari yang perempuan, yang mau. Dari pembelajaran kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa mengenai mekanisme pernapasan perut dan dada, baik ekspirasi maupun inspirasi. Jadi hari ini kita bisa mengetahui mekanisme pernapasan ada dua. Secara umum inspirasi dan ekspirasi. Jadi terlihat apa dilihat dari orang yang berperan ada pernapasan perut dan dada. Punya mekanismenya tersendiri, fungsinya tersendiri dan organnya tersendiri. Oke, sekarang ibu tanya, gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Saya semakin paham tadi? Ada hal-hal yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar tentang bahaya merokok. Mungkin yang sudah coba-coba. Ya, nanti kita akan gali apa sih kandungan zat yang berbahaya ya. Ya, kalian besok bawa PS, spidol dan pensil warna. Kita bikin poster untuk bahaya merokok. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali pada sesi pasca observasi di pagi yang cerah ini. Bersama ini saya Winner Saragi, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 31 Kota Tangerang. Saya masih ditemani oleh Ibu Pipeti sebagai guru yang telah saya observasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Bapak Apud Mahfudin sebagai pengajar guru praktik. Selamat pagi Pak Apud. Selamat pagi Bu Ines. Selamat pagi Bu Pipeti. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Pipeti terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah kita laksanakan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Selamat pagi Bu Pipeti, bagaimana perasaannya terkait observasi kemarin yang telah kita laksanakan? Selamat pagi Pak Winner. Untuk observasi yang kemarin kita sudah laksanakan, awalnya saya merasa tegang ya, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan baik Pak. Baiklah Bu, memang segala sesuatu itu memang butuh proses, tetapi bagaimanapun Ibu menilai sendiri dan itu akan baik juga. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang Ibu lakukan di kelas? Ya, saya sudah berusaha maksimal dan sesuai menurut ajar yang sudah saya buat. Namun ada hal yang belum saya maksimal dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak, yaitu pada diferensiasi kontennya. Jadi alangkah lebih baik kalau diferensiasi kontennya itu tidak berbeda dari sumber belajar aja, tapi juga dari segi memfasilitasi tingkat pemahaman siswa. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Iya, karena saya perhatikan dalam kelompok itu beberapa siswa masih belum aktif dalam berdiskusi, dalam mencari informasi untuk tugas kelompok. Jadi siswa dengan tingkat pemahaman tinggi masih lebih dominan. Walaupun pembagian tugas saya sarankan untuk setiap kelompok. Baiklah Bu, jika demikian saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Iya, silakan Pak. Baik Bu. Pada saat saya observasi di kelas Ibu, saya mengamati
strategi yang Ibu laksanakan yaitu sudah melakukan PSE atau pembelajaran sosial emosional yang bertujuan untuk menstabilkan perasaan murid, dan itu Ibu sudah melakukan di awal pembelajaran. Yang kedua, Ibu sudah mengatur posisi murid sehingga penjelasan yang Ibu sampaikan dapat didengar jelas oleh siswa dengan secara merata, dan Ibu sudah melakukannya pada saat pembelajaran. Nah, yang ketiga, Ibu sudah melakukan strategi mengatur posisi murid sehingga peragaan guru dapat dilihat dengan jelas. Ibu sudah membuat media pembelajaran seperti PPT, buku teks, bergambar, komik pembelajaran, pemaparan video pembelajaran, LKPD, alat dan bahan membuatnya sehingga anak dapat melaksanakan pembelajaran. Nah, yang keempat, strategi yaitu terjadinya interaksi dua arah antara guru dan murid. Ibu sudah melakukannya pada saat penyampaian tujuan pembelajaran. Pertanyaan pemantik yaitu mengapa anak kita tersebut dapat dengan baik, tanya materi, jawab materi, diskusi, praktek, dan presentasi. Nah, yang kelima, strategi yang Ibu laksanakan adalah pendekatan berdiferensiasi produk dan proses. Ibu sudah melakukannya agar murid dapat berdiskusi dan berkolaborasi, mengerjakan tugas sesuai dengan gaya belajar, audiovisual, dan kinestis. Dan yang terakhir, Ibu sudah melakukan strategi model PBL. Nah, Ibu melakukannya pada saat melalui SINTAK, model Problem Based Learning, yaitu Ibu lakukan pada saat yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada saat observasi itu, Ibu sudah lebih standar tinggi rujukannya. Begitu Bu hasil pengamatan saya. Iya Pak, dengan pengamatan Bapak, itu bisa memotivasi saya untuk mengajar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Nah, setelah saya memberikan tadi pengamatannya, bagaimana pendapat Ibu mendengarkan yang saya berikan itu, yang saya sampaikan itu? Iya, untuk dari segi 5 strategi tadi ya, untuk memberikan kenyamanan lingkungan belajar kepada murid, alhamdulillah sudah saya laksanakan dengan baik Pak. Apakah ada hal-hal yang masih bisa dikembangkan? Nah, cara mengajar saya. Nah, itu Bu, nanti Ibu perlu mengembangkannya. Hal-hal yang masih dikembangkan seperti pada saat observasi itu Ibu tidak menyampaikan kesepakatan kelas, karena pada saat belajar kesepakatan kelas itu membuat kenyamanan lingkungan belajar siswa. Bagaimana menurut Ibu? Iya, padahal konsep kesepakatan kelas itu udah saya rencanakan Pak, tapi saya lupa untuk menyampaikan. Ya mungkin fokus dengan kegiatan pendahuluan di awal pembelajaran, jadinya terlupa untuk disampaikan. Nanti di kemudian hari mungkin akan tidak lupa, sehingga bisa kesepakatan kelas itu bisa membuat lebih nyaman siswa untuk belajar. Baik, baik. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu untuk dilakukan dalam meningkatkan performa di area ini? Oke, area pengembangan yang ditingkatkan kan kenyamanan lingkungan belajar.
seperti yang sebelumnya saya katakan tadi, untuk diferensiasi konten itu saya masih belum memfasilitasi murid yang tingkat pemahamannya kurang, sedang, dan tinggi. Jadi untuk selanjutnya saya akan rencanakan rencana pembelajaran yang diferensiasi kontennya itu tidak hanya sumber belajar yang berbeda, tapi mungkin akademinya juga berbeda, nanti produk yang dihasilkan juga berbeda. Jadi dalam kelompok dia belajar pun di situ nanti dipilah lagi mana yang tingkat pembelajarannya, tingkat pemahaman dari siswa itu masih kurang, sedang, dan tinggi. Itu juga meningkatkan kenyamanan dia dalam kelompok. Good. Kapan rencana Ibu akan memulainya? Insya Allah mungkin minggu depan saya mulai merancang rencana pembelajarannya. Nanti mungkin di akhir minggunya ya, Jumat mungkin saya akan laksanakan di kelas 8 lagi. Mantap. Nah, nanti kan Ibu akan melaksanakannya. Kira-kira di mana Ibu akan memulai dalam pelaksanaan rencana ini? Oke. Mungkin sebelumnya saya akan mencari referensi dari praktik baik yang sudah dilakukan teman sejawat, bisa dari PMM, YouTube, atau media sosial. Jadi saya coba sesuaikan dengan materi yang saat ini sedang berjalan. Nanti untuk bikin perangkat pembelajarannya, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oh iya, kalaupun nanti ada workshop, webinar yang bisa mendukung terus pembelajaran diferensiasi konten, mungkin nanti saya juga ikuti, Pak. Mantap ya, bisa dengan mandiri, workshop, pelatihan, mantap. Dan mengembangkan diri ini, menurut Ibu, siapa saja nanti yang berperan dalam membantu Ibu? Menurut saya yang dapat membantu saya itu teman sejawat, Bapak, guru-guru IPA yang lain ya, bisa juga kepala sekolah. Dan mungkin satu yang di MPIPA ya, dari di grup juga masih inspirasi pembelajaran. Baik Bu, baik. Tetap semangat ya Bu ya. Semoga tercapai dalam pengembangan diri yang Ibu akan laksanakan. Terima kasih ya Bu sudah menyediakan waktunya. Saya berharap ke depannya pembelajaran yang bertambah pada murid dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga Pak, karena dengan observasi yang telah dilakukan itu bisa merefleksi pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Semoga bisa. Demikian pasca observasi dari saya, Pak Winar Saragi. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh guru TP saya, Pak Ahmad Mahfudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Winar dan Bu Pipeti ya. Sudah luar biasa sekali, sudah sampai pada tahapan pasca observasi. Mungkin di awal Ibu dan Bapak izin saya menyampaikan beberapa umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi yang sudah dilakukan. Pertama, Bapak dan Ibu, mungkin yang harus diperhatikan adalah bagaimana Bapak dan Ibu membuat situasi ini tidak terlalu tegang, gitu ya, lebih kepada komunikatif saja, natural saja, dibuat sealami mungkin, senatural mungkin, karena proses yang diinginkan adalah proses komunikasi efektif dan interaktif antara coach dan coachingnya. Jadi harapannya adalah supervisi akademik ini dengan menggunakan teknik coaching ini diharapkan bisa membangun potensi Pak Winar. Jadi diharapkan coaching yang kita lakukan coaching, gitu ya, yang kita lakukan supervisi itu potensi-potensi yang tadinya tidak muncul malah menjadi muncul ketika proses coaching terjadi. Jadi ini kan sebetulnya adalah proses coaching ya Bapak Ibu ya, proses coaching yang mana proses coaching ini digunakan pada saat supervisi akademik. Ini digunakan untuk merubah paradigma supervisi akademik dari yang tadinya menyeramkan menjadi sesuatu yang malah efisien dan efektif dalam rangka menggali potensi Ibu dan Bapak gitu pada saat proses supervisi akademik tadi. Nah, yang saya tadi lihat dalam proses TIRTA, Bapak izin menyampaikan bahwa mungkin kalau bisa Ibu dan Bapak pada saat menyampaikan atau menggali tujuan Pak Winar,
boleh diarahkan kepada lembar praobservasi sebelumnya. Jadi praobservasi itu kan ada area pengembangan tuh ya. Nah, harusnya bisa digali lagi tuh di situ. Apakah area pengembangan pada saat proses praobservasi. Jadi nanti akan digabungkan ke proses observasi yang terjadi. Nanti dari situ baru diidentifikasi. Nah, cara mengidentifikasinya mungkin adalah dengan pertanyaan pointer. Jadi memang di sini keterampilan bertanya pada proses coaching memang sangat diperlukan. Tadi yang seharusnya bisa muncul adalah ditanya kepada Ibu Pipetinya, gimana Bu, tadi apa yang kira-kira bisa digali kembali areanya apa? Nah, itu yang mungkin bisa digali dari Pak Winner kepada Bu Pipeti. Jadi diharapkan sebetulnya adalah pertanyaan tidak muncul dari Bu Pipeti, tapi pertanyaan yang muncul dari Pak Winner dan kemudian digali lagi oleh Bu Pipeti, kira-kira apa saja nih yang bisa dikembangkan. Gitu. Itu yang muncul diharapkan dari Bu Pipeti. Itu prinsip coaching ya Pak. Jadi prinsip coaching itu adalah bagaimana Bu Pipeti sebagai coach di sini areanya bisa terkembangkan dengan sendirinya dan punya rencananya sendiri dan punya konsistensi dan komitmen sendiri sebagai bentuk tanggung jawabnya Bapak Ibu guru pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Gitu. Itu sih yang bisa saya lihat karena rencana aksi dan tanggung jawab sudah bagus, kemampuan mendengarkan juga sudah terlihat. Cuman memang mungkin perlu digali kembali Pak Winner bagaimana menumbuhkan komunikasi yang lebih natural, tidak terlalu scripted dan bisa juga muncul komunikasi interaktif dua arah yang lebih genuine lagi ke depannya. Demikian Pak Winner dan Peti umpan balik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik Pak Apu, terima kasih atas umpan baliknya. Terima kasih Bu Peti sudah hadir di Pasca Observasi dan terima kasih Pak Apu Sama-sama, sudah Bapak. hadir di Pasca Observasi. Demikian Pasca Observasi saya Pak Winner Teragi, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 31. Terima kasih.